Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengarkan. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara baik yang di tempat ini maupun di rumah, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian di hari yang istimewa ini. Amin. Tuhan kita tidak mati. Dia memang mati untuk menebus dosa dan saudara dan saya. Tetapi dia membuktikan bahwa dia adalah Allah melalui kebangkitannya. Tidak ada pemimpin agama satupun di dunia yang kemudian setelah mati dia bangkit. Hanya Yesus, karena dia adalah Tuhan. Semua bilang amin, haleluya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan memperingati karya kebangkitan Yesus yang luar biasa, kita akan bahas satu topik yang berjudul kuasa kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus bukan hanya untuk kita peringati, tetapi di dalamnya ada kuasa. Dan kita ingin menikmati kuasa kebangkitan itu di dalam diri kita. Pastikan di tangan saudara ada Alkitab dan silahkan membuka surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Allah berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di lain kesempatan Bapak Ibu punya waktu untuk membaca keseluruhan isi Filipi pasal yang ketiga. Di sana Paulus sedang menjelaskan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita akan mengalami berbagai-bagai tantangan yang tidak mudah dan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Itu sebabnya Yesus pun pernah berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salib, terus menyangkal diri dan mengikut dia. Jadi kita lihat bahwa kalau kita menjadi pengikut Yesus, maka tidak bisa tidak kita akan mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah dalam hidup kita. Dan salah satu tantangan itu dijelaskan oleh Paulus di ayat 10, ayat yang tadi kita sudah baca. Di mana kita harus masuk dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Ini adalah sebuah konsekuensi kalau kita mengikut Yesus. Di dalamnya ada keselamatan yang kekal, tetapi tidak bisa tidak selama kita mengikut Dia di muka bumi ini. Kita harus masuk dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak mau dirinya hanya jadi pengikut Yesus yang hanya mengenal Yesus sebagai Allah yang memberi berkat, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa semuanya itu betul dan alkitabiah karena ditulis di dalam Alkitab.
Bahwa di dalam dia ada berkat, ada kesembuhan, ada mujizat, ada kuasa, dan berbagai-bagai hal lainnya. Tetapi yang Paulus inginkan lebih dari itu semua adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan Yesus. Kenapa Paulus sampai ungkapkan itu? Dan tentunya dia ingin setiap pengikut Kristus, termasuk saudara dan saya, juga seperti dia, yaitu masuk dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Sebab penderitaan bersama-sama dengan Kristus akan membentuk Paulus dan juga membentuk kita semua sebagai pengikut Kristus menjadi serupa dengan Yesus. Jangan lupakan ini. Kalau kita masuk dalam persekutuan dengan penderitaan bersama Kristus, maka penderitaannya akan membentuk kita menjadi serupa dengan pribadi Kristus. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Sebab itu kita akan pelajari betapa hebat dan dahsyatnya kuasa kebangkitan Yesus itu bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bagi setiap orang, termasuk saudara dan saya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan melihat betapa hebat dan dahsyatnya kuasa kebangkitan Yesus itu. Saya mundur sejenak pada waktu murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus disiksa, disalib. Kita peringati hari Jumat yang lalu. Lalu mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan. Bagaimana keadaan murid-murid saat itu? Murid-murid yang pada awalnya bagaikan, kalau saya umpamakan, seperti bangunan yang tinggi, yang kokoh, kuat seperti menara begitu. Tapi kemudian roboh, ambruk dan porak-poranda seperti puing-puing yang berserakan dan tidak berbentuk lagi. Coba kita lihat catatan ini. Ini jelas dicatat di dalam firman Allah. Kalau Bapak Ibu membuka Markus pasal 16 ayat 10, wah sangat menyedihkan sekali. Murid-murid dan seluruh pengikut Yesus berkabung dan mereka menangis. Tidak hanya sampai di situ. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 menceritakan pengikut Yesus yang bernama Kleopas dan seorang lagi yang berjalan bersama dengan dia. Tidak tahu, tidak dijelaskan. Sehingga banyak penafsir mengatakan mungkin saja dia adalah istrinya. Mereka pulang kembali ke kampung halamannya di Emmaus karena kecewa berat. Sehingga mereka tinggalkan Yerusalem seolah-olah berkata, saya tidak ikut Yesus lagi. Pulang ke kampungnya. Tapi kita tahu kan ceritanya di tengah jalan dia ketemu siapa? Kemudian juga Injil Lukas di pasal yang sama, pasal 24 ayat 36 sampai 49 menjelaskan kepada kita bagaimana murid-murid Yesus ketakutan. Kemudian kayak kita semua di zaman sekarang lockdown semua saudara.
kunci pintu rapat-rapat, mengurung diri karena takut. Jangan-jangan orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi akan memburu mereka lalu membawa mereka dan menyalibkan mereka. Itu sebabnya mereka kurung diri begitu rupa. Sampai Yesus yang ingin menampakkan diri bahwa dia sudah bangkit, harus dengan cara ilahinya dia menerobos bangunan itu tanpa harus lewat pintu. Kenapa? Karena ketakutannya yang dialami oleh murid-murid Yesus begitu rupa. Demikian juga Yohanes 20 ayat yang ke-25. Kasihan lelo, Thomas kehilangan iman dan percayanya. Ketika orang bersaksi kepada dia, Thomas, Yesus sudah bangkit, aku enggak percaya sebelum melihat dia. Inilah keadaan murid-muridnya. Bahkan saudara, di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ketiga, Petrus CS dengan konco-konconya yang sudah didaulat oleh Yesus bahwa kamu bukan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Ketika Yesus mati, mereka kembali menjadi penjala ikan. Sangat-sangat menyedihkan. Saya yakin secara manusiawi Yesus pasti merasa sedih, kecewa kalau melihat kualitas iman, kasih dan kesetiaan murid-muridnya seperti ini. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kecewakan Yesus dengan cara pengiringan kita yang tak berkualitas saudara. Dengan masalah penderitaan sedikit saja langsung kita mundur tinggalkan Yesus. Tetapi kita bersyukur. Kisah yang mencatat tentang bagaimana murid-murid di dalam Injil tidak hanya sampai di situ. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Apalagi setelah hari ke-50 setelah kematian Yesus, tepatnya hari Pantekosta, di mana murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Masalah, kesulitan, tantangan, bahkan apapun juga tidak membuat murid-murid menjadi surut, takut, apalagi mundur. Apalagi sampai berhenti mengikut Yesus dan melayani Yesus. Jadi kita pun sekarang bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah, kesulitan, tantangan dan sebagainya yang membuat kita susah. Ada, tetapi kalau betul-betul kita telah masuk dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita tidak akan pernah menjadi surut, takut, apalagi mundur dalam mengikut Yesus dan melayani Yesus. Sebaliknya kita tahu bukan? Ketika aniaya mengancam murid-murid, murid-murid bukannya surut, bukannya takut, bukannya mundur, bukannya berhenti dari pelayanan. Sama sekali tidak. Sebaliknya murid-murid semakin on fire saudara. Semakin berapi-api, semakin bersemangat dalam memberitakan Injil. Hal itu bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 41. Nanti saya juga akan membahas secara detail bagian ini. Sehingga kita melihat ketika mereka menginjil setelah Yesus mati dan bangkit. Bayangkan dalam sekali penginjilan di satu hari. 3.000 jiwa bertobat dan diselamatkan menjadi anggota jemaat. Wow. Kita pengen melihat ini di Mahanaim, amin. Wow, dahsyat luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi adalah cara hidup jemaat. Jadi bukan saja
dalam mereka ibadah, pengiringan dan sebagainya, tapi dari cara hidup jemaat sehari-hari dan bagaimana mereka beribadah, itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat indah. Kita bisa lihat betapa hebatnya kuasa kebangkitan Yesus, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri orang-orang percaya, baik gereja lokal di Yerusalem maupun gereja-gereja di lain tempat di kota-kota di zaman itu. Setelah kebangkitan Yesus, oleh kuasa kebangkitan Yesus dan kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup murid-murid Yesus dan jemaat, saya ingin bersama saudara pada pagi hari ini mempelajari secara khusus bagian itu, yaitu Kisah Rasul pasal yang kedua, satu perikop saja, mulai ayat 41 sampai 47. Mari kita pelajari dan perhatikan bagaimana keadaan jemaat pasca Yesus mati dan dibangkitkan. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-42. Bapak Ibu bisa buka Alkitab atau juga bisa melihat dari layar monitor. Dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat setelah Yesus mati dan bangkit, khususnya lagi setelah 50 hari dari kematian Yesus, Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka menjadi jemaat yang tidak puas hanya menjadi anggota gereja. Kita melihat banyak sekali di akhir zaman ini orang-orang Kristen yang merasa cukup puas sudah jadi anggota salah satu gereja. Tapi kita melihat bagaimana gereja mula-mula. Mereka tidak merasa puas hanya jadi anggota jemaat. Tetapi firman Allah katakan dengan tekun mereka belajar firman Allah. Yaitu pelajaran rasul-rasul, doktrin gereja yang diajarkan oleh rasul-rasul. Sehingga mereka jadi jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh macam-macam angin pengajaran di akhir zaman. Saya melihat tendensi ke sini ada. Ada banyak jemaat yang Paulus katakan seperti orang gatal telinga. Ingin cuma dengar berita yang sensasi tapi tidak menyukai pengajaran rasul-rasul yang menjadi fondasi, menjadi basic di dalam kekristenan. Tetapi kita lihat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan sekedar mendengar tahu, tapi tekun. Itu sebabnya mereka tidak mudah digoyangkan oleh apapun juga. Itu sesuai dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 4 ayat 14. Bahwa di akhir zaman akan ada orang yang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam pengajaran. Ini jangan sampai terjadi. Kalau jemaat GPDI Mahanaim tekun belajar tentang dasar kebenaran firman Allah, jemaat GPDI Mahanaim akan jadi jemaat yang kokoh kuat di dalam Yesus. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Wow, segala macam pengajaran seliweran saudara luar biasa. Yang bisa membuat kekristenan kita rapuh. Itu sebabnya betapa pentingnya kita belajar tentang kebenaran firman Allah. Saya bersyukur di GPDI Mahanaim saudara.
Walaupun secara khusus kita nggak ada pelajaran Alkitab, tapi khotbah-khotbah yang disampaikan adalah semi pelajaran Alkitab yang menjadi fondasi gereja di akhir zaman. Baik, kita sekarang pindah ke ayat 43. Apa kata ayat 43? Perhatikan. Di ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Mereka semua di sini tidak lain adalah masyarakat Yerusalem. Orang-orang Yahudi pada umumnya yang ada di Yerusalem. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Penduduk kota Yerusalem menaruh rasa hormat, sebab kata takut di sini, saudara, bukan seperti orang takut serem karena lihat sesuatu yang dia nggak kenal yang menakutkan dia. Tetapi takut di sini adalah rasa hormat yang begitu tinggi kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya. Kenapa? Karena orang-orang percaya, karena orang-orang Kristen ketika dilihat oleh masyarakat, masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa merasakan bahwa Tuhan menyertai dan membela orang Kristen. Tuhan menyertai dan membela jemaat. Mereka bisa lihat dan rasakan itu. Itu sebabnya penduduk kota Yerusalem menjadi takut. Sekali lagi artinya menaruh respek yang begitu tinggi kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen. Saya berdoa supaya benar-benar wibawa ilahi itu ada di dalam tiap-tiap orang Kristen. Sehingga dunia, masyarakat dunia ketika melihat ini orang Kristennya. Wow. Karena mereka dapat merasakan dan melihat Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus yang berkuasa itu dapat mereka rasakan ada di dalam diri kita, menguasai diri kita, menyertai kita begitu rupa. Karena banyak ayat yang akan kita bahas, yuk kita lanjutkan aja sekarang. Sebenarnya kita bisa berlama-lama di ayat 43 tadi ya, kita pindah ke ayat 44. Kisah pasal 2 ayat 44. Apa katanya? Dan semua orang yang telah menjadi percaya, apa? Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, sebelum Yesus mati dan bangkit. Tetapi setelah mereka melihat bagaimana Yesus mati untuk menebus mereka, Yesus bangkit untuk membenarkan kita di hadapan Bapa, maka di antara jemaat terjalin kasih persaudaraan yang begitu kuat dan luar biasa. Sehingga walaupun jumlah jemaat semakin besar, bayangkan dalam satu hari ketambahan 3.000. Jemaat GPD Iman belum 3.000 ya. Ketambahan 3.000. Tentu susah kan untuk persekutuannya dengan jumlah besar seperti itu. Tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk menjalin persaudaraan yang erat dan saling mengasihi seperti sebuah keluarga besar. Kita juga membentuk keluarga-keluarga, bukan? Dengan akronim KEMAH, Kemah Keluarga Mahanaim. Tapi jumlahnya berapa? 10, 12, memang ada yang lebih besar dari itu sih. Tapi ini bagaimana dengan sekian ribu orang, lalu mereka bisa menciptakan persaudaraan yang begitu kuat.
Saudara, jumlah besar tidak menghalangi mereka untuk saling mengasihi. Mereka mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang dia dari suku apa sih? Dia dari golongan apa sih? Statusnya dia kaya atau miskin, ningrat atau melarat. Bagaimana status sosialnya, status pendidikan, itu tidak mereka lihat. Tetapi mereka memandang satu dengan yang lainnya sebagai satu keluarga di dalam tebusan darah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih persaudaraan dalam jemaat lokal dan dengan jemaat di kota-kota lainnya juga terjalin. Jadi bukan hanya komunitas saja, satu komunitas di Yerusalem. Kalau di kita katakanlah hanya GPDI Mahanaim. Tidak, mereka juga menjalin persaudaraan dengan jemaat-jemaat yang lain. Mereka tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Bukan dalam skala gereja lokal saja. Hal ini Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam surat 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Bagaimana jemaat yang Paulus gembalakan di Korintus ketika tahu bahwa jemaat-jemaat di Yudea alami kelaparan karena terjadi bencana pada saat itu. Korintus dengan Yudea kan jauh, saudara, wow. Kalau sekarang aja naik pesawat, minimal kalau mau berlama-lama naik kapal laut, lewat Laut Tengah, saudara, wow, jauh banget. Tetapi ketika mereka dengar itu di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus menghimbau jemaat, yo kumpul dana, jangan sekaligus nanti berat, tiap minggu kayak kita saudara komitmen terus dikumpulin. Nah udah jumlahnya banyak baru dikirim, bahkan supaya benar-benar sampai Paulus berkata, kalau perlu saya turut mengantarkan supaya sampai benar-benar ke tangan yang membutuhkan. Kasih membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Biarlah kuasa kebangkitannya juga terekspresi di dalam diri kita. Kasih kita kepada saudara seiman. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain yang kita enggak kenal, apalagi musuh kita. Kalau saudara seiman saja kita enggak bisa mengasihi. Kita mau belajar. Karena kuasa kebangkitan juga ada di dalam diri kita, amin. Yuk kita pindah ke ayat yang ke-45. Ayat 45. Menarik sekali ini Bapak Ibu, coba perhatikan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow. Perhatikan, ini enggak terjadi dengan sendirinya. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, mereka belajar, oh Kristen itu harus berkorban. Melalui kebangkitan Yesus mereka harus action. Apalagi Roh Kudus di dalam diri mereka menggerakkan mereka. Sehingga pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka telah merubah cara pandang mereka tentang harta dunia, yaitu kekayaan yang mereka miliki. Berubah cara pandangnya. Tidak berarti mereka tidak butuhkan lagi harta dunia. Sama sekali tidak. Semua orang selama hidup di muka bumi ini, kita perlu makan, minum, pakai rumah dan sebagainya. Kita butuh harta.
Tetapi mereka sadar bahwa mereka juga harus berinvestasi untuk harta yang kekal di sorga seperti yang Yesus ajarkan. Di mana itu? Coba ayatnya ditampilkan tuh. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi katanya. Kenapa? Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Terus? Tetapi kumpulkanlah bagimu, investasikanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Wow. Luar biasa saudara. Pola pikir mereka berubah total karena melihat pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus. Dan kuasa yang membangkitkan Yesus yaitu Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Pola pandang mereka tentang harta berubah. Mereka sadar bahwa mereka harus berinvestasi di dalam kerajaan sorga. Saya berharap pola pandang kita pun berubah. Sekali lagi bukan karena kita tidak butuh lagi. Tetapi sedikit atau banyak, mari kita investasikan harta di sorga melalui korban kita, perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka tidak hanya menginvestasikan harta mereka di dunia, itu enggak salah. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pengorbanan mereka, mereka sedang menginvestasikan harta mereka yang kekal untuk dia lihat dan terima di dalam kemuliaan. Caranya gimana? Wah, jemaat Mahanaim sudah jago soal begini. Mereka sisihkan seberapa banyak harta yang mereka miliki. Mereka sisihkan. Dan mereka bagikan kepada jemaat yang benar-benar membutuhkan. Sehingga terjadi keseimbangan dalam jemaat. Seperti yang juga Paulus ajarkan kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 8 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Masakan kita satu keluarga dalam Kristus. Ada yang dengan kita nggak bekerja, makannya tetap bisa makan mewah, tapi yang lain satu hari ketemu nasi, itu pun saudara udah syukur. Apakah kita biarkan keadaan seperti itu? Tidak. Mari kita sisihkan. Kita investasikan dalam kerajaan Allah. Lewat mereka yang membutuhkan. Saya pengen dari jemaat mendengar suara yang berkata dengan keras, amin, gitu. Artinya dipraktekkan. Dan yang lebih dahsyat lagi, bahkan luar biasa buat saya, kita lihat di ayat 46. Coba kita lihat ayat 46. Wah, kita sudah mau mendekati akhir ya, sebab kita sampai ayat 47. Coba kita lihat ayat 46. Di ayat 46 dikatakan dengan tekun atau dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita tahu bahwa di Yerusalem, orang Kristen di zaman itu yang percaya kepada Yesus dengan orang-orang non-Kristen atau orang-orang Yahudi, beragama Yahudi, Yudaism. Nggak sebanding, Kristen kecil walaupun pertambahannya dahsyat.
Masih banyak orang Yahudi di Yerusalem yang belum bahkan menolak untuk percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menolak sebab mereka menganggap itu sebuah penghujatan. Tetapi Bapak Ibu, mengapa setelah Yesus dibangkitkan, begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus? Tadi saya katakan dalam satu hari saja 3.000 jiwa memutuskan meninggalkan agama mereka dan percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Apa rahasianya? Kalau saudara perhatikan tadi cara saya mencatat ayat tadi, kata dengan tulus, dengan hati yang tulus, saudara, saya kasih tanda secara khusus. Di bagian akhir ayat 46 kalau saudara perhatikan. Ditulis di sana, jemaat beribadah dengan hati yang tulus. Gimana kita? Gimana jemaat di rumah, di hadapan TV, di hadapan laptop, di hadapan HP? Apakah kita lakukan semua dengan hati yang tulus? Coba perhatikan, kata tulus dalam bahasa Yunani dipakai kata itu. Sebab kalau saya sebut saudara jangan-jangan salah ucap. Apelotes. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan a stone stabbing the foot. Ini saudara adalah satu idiom atau satu pepatah yang kalau secara harafiah a stone stabbing the foot artinya sebuah batu yang diusapkan ke tapak kaki. Ini tapak kaki saudara, lalu ada batu yang licin diusapkan begitu. Stabbing, ya. Gimana kira-kira rasanya? Geli-geli enak kan? Jadi ini idiom. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Tangkap ini baik-baik. Jejak kaki. Artinya jejak kaki itu cara hidup jemaat yang baik dan jadi berkat di mata masyarakat. Itu menjadi daya tarik yang kuat begitu rupa. Sehingga orang-orang yang bukan jemaat tertarik untuk mengikuti jejak orang Kristen. Perhatikan saudara, kekristenan itu bukan salib di dada. Bukan bahwa Alkitab dijunjung begitu rupa. Bukan show of force saudara, saya Kristen, saya Kristen. Tetapi kekristenan adalah perjalanan hidup kita, yaitu cara hidup kita yang baik dan menjadi berkat. Sehingga dunia, orang yang gak kenal Yesus tertarik. Siapa sih orang itu? Kok perbuatannya kayak begitu? Saya ingin ikut dia. Wow, kalau seluruh jemaat Mahanaim kayak begini, kita mau adakan ibadah di mana lagi saudara? Tapi bilang dong haleluya. Maksudnya untuk dipraktekkan gitu loh. Jangan sampai orang dunia lihat orang Kristen malah mencemooh. Malah diucapkan pret. Katanya, wow, kalau sampai begitu luar biasa. Tapi ketika mereka melihat bagaimana cara hidup orang Kristen, mereka begitu tertarik luar biasa. Dengan lain kata, kematian Yesus, kuasa kebangkitannya dan kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus yang telah ada di dalam diri mereka itu telah merubah perilaku dan cara hidup jemaat
menjadi tulus. Adakah ini telah terjadi dalam diri kita? Atau sebaliknya, Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menjadi daya tarik bagi dunia. Sehingga mereka tertarik begitu rupa untuk percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus dan diselamatkan. Nggak heran Petrus sekali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Karena mereka lihat contoh, bukan cuma mendengar koar-koar belaka. Ketulusan tidak bisa dibuat-buat. Kekristenan bukan sandiwara, saudara. Itu sebabnya kalau kita perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Bagian A ujungnya. Saya juga heran kenapa lembaga Alkitab masukkan ini ke ayat 47. Sebab ini adalah kelanjutan dari ayat 46 tadi bagian akhir. Bahwa jemaat Tuhan katanya beribadah dengan tulus hati sambil mereka makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terus ayat 47-nya di ujung, sambil memuji Allah. Jadi apapun yang mereka lakukan, korban sekalipun saudara, mereka lakukan bukan dengan ganjalan hati. Pelayanan seperti apa, korban seperti apa, mereka lakukan sambil memuji Tuhan. Wow. Jemaat akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi dunia ini. Oke, last but not least katanya ya. Yang terakhir, ayat 47. Enggak biasanya. Bapak Gembala kalau khotbah 1 jam setengah, sekarang belum 1 jam. Perhatikan ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, saya mau nangis saudara rasanya. Dampak jemaat hidup tulus di hadapan Tuhan. Kekristenan yang tulus. Kenapa? Karena ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sehingga mereka disukai oleh masyarakat kota Yerusalem. Gak heran kalau setiap hari Tuhan tambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Karena selain jemaat hidup dengan hati yang tulus, jemaat dikatakan disukai oleh masyarakat Yerusalem. Kalau saudara naik beca, tukang beca suka enggak? Atau sambil kayu dia ngedumel, pedit banget sih orang ini katanya. Nawarnya enggak habis-habis katanya. Pernahkah kita memberi lebih? Harusnya memberi lebih, saudara. Luar biasa. Saya tertarik juga dengan kata disukai ini ya. Perhatikan, kata disukai di ayat ini dalam bahasa Yunani dipakai kata karis. Nah kata karis ini pada umumnya kita sudah tahu jadi karisma ya. Ada gereja karismatik, orang itu berkarisma. Tetapi saudara, kata karis dalam kamus Yunani Indonesia, khususnya dalam perjanjian baru yang berasal dari bahasa Yunani, kata karis ini diterjemahkan dengan kata kerahiman. Saudara kita pakai istilah ini, kerohiman, bukan? Tapi ada juga kata belas kasihan, artinya belas kasihan.
Ya, saudara bisa lihat kamus Yunani Indonesia di situ. Kata rahmat, kasih karunia, anugerah itu mengalir dari hati orang-orang Kristen di Yerusalem pada saat itu. Rahmat, kasih karunia, anugerah, yaitu pemberian cuma-cuma tanpa pamrih, tanpa tuntut balas. Itu mengalir dari hati orang-orang Kristen. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa yang sudah membangkitkan Yesus, yaitu Roh Kudus, telah mengubah jemaat di Yerusalem. Sehingga sifat dan cara hidup jemaat di Yerusalem, cara dan sifat jemaat yang lama itu sudah berlalu. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, barang siapa ada di dalam Kristus, apa katanya? Dia ciptaan baru. Ciptaan baru itu seperti apa? Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sifat dan cara hidup yang lama yang ada di dalam jemaat hilang. Dan sifat, karakter, cara hidup yang baru, yaitu sifat dan cara hidup Kristus, telah datang dan ada di dalam hidup mereka. Sehingga cara hidup mereka seperti Yesus ketika masih ada di muka bumi ini. Inilah tujuan panggilan Tuhan Yesus. Kenapa kita jadi orang Kristen? Supaya masyarakat dunia di zaman sekarang ini tetap dapat melihat Yesus itu hidup. Kematiannya, kebangkitannya hidup di dalam diri kita. Dan kita menjadi berkat bagi dunia ini. Kita hanya bisa serupa dengan Yesus apabila sekali lagi kuasa kematian, kebangkitan, dan roh yang membangkitkan Yesus itu betul-betul ada di dalam diri kita. Walaupun mungkin jemaat Mahanaim sudah sangat mengerti seperti apakah sih rincian karakter Kristus itu, Paulus menjelaskan tentang karakter Kristus itu di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita sangat mengenal dengan istilah buah roh. Apa buah roh itu? Buah roh itulah karakter Kristus. Jadi kalau ada di dalam Kristus, kita harus menghasilkan buah roh itu. Ada berapa banyak? 9. Coba kita lihat saja dalam gambar. Tadi sudah ditampilkan sedikit gambarnya. Nah, dulu kita di sini posisinya. Sebab kita keturunan Adam, seharusnya kita kayak Adam dan Hawa, saudara. Tapi sangat disayangkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita yang hidup di abad 21 ini, ketika kita dilahirkan, kita sudah ada di bawah. Nah, kita di sini dalam keadaan berdosa. Walaupun ketika kita lahir kita nggak pernah, saudara, berpikir apalagi berbuat dosa, tapi tabiat dosa itu sudah diwariskan di dalam diri kita. Kita bertumbuh besar tanpa mama papa ajar, tanpa guru-guru ajar, kita sudah mahir berbuat dosa. Upah dosa, maut, kebinasaan. Jalan satu-satunya berbuat baik. Oh no, nggak mungkin bisa. Mana mungkin orang berdosa memproduksi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jalan satu-satunya. Gambarnya mana tuh?
Yesus harus mati di kayu salib. Pengorbanannya itu sebabnya kuasa kematian Yesus juga ada di dalam diri kita. Yang rela berkorban. Ketika kita terima Yesus, maka kuasa kebangkitannya terjadi di dalam diri kita. Nah, lalu setelah kita jadi orang Kristen, mengalami kuasa kebangkitan, begitu saja? Tidak. Seperti jemaat Yerusalem dong. Mereka benar-benar memiliki karakteristik Kristus. Karena kuasa kebangkitan Yesus, roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam diri mereka. Mereka bukan hanya sekedar jadi orang beriman, tapi mereka menghasilkan buah roh. Nah saudara, kita harus bertumbuh menjadi sama seperti Kristus dengan cara apa? Mengekspresikan lewat perilaku hidup kita. Buah roh. Nah kalau saudara membaca Galatia 5 ayat 22 dan 23, kasih bukan di posisi paling bawah. Sebab Paulus mendaftarkan itu dari posisi atas. Ketika bagaimana Yesus dia merendahkan diri, karena kasih dia merendahkan diri sampai melepas dirinya. Walaupun di Getsemani tadinya dia ingin menahan diri dan berkata, Bapa kalau bisa jangan aku. Tetapi akhirnya dia melepaskan dirinya. Kehendakmu yang jadi. Itu sebabnya coba kita lihat. Buah roh susunannya seperti ini. Penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, kasih. Mana Yesus? Nah, karena kasih dia turun sampai di salib, sampai maut. Dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan kesabaran dia tunjukkan saudara bagaimana manusia yang hidup dalam dosa, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutannya. Bahkan di Getsemani dia lepaskan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Kuasa kebangkitan, hanya dengan kuasa kebangkitan yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus akan memampukan kita. Silakan diklik. Nah, kita jadi orang Kristen yang lemah lembut, setia, mengekspresikan kebaikan, kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, nggak bikin cekcok saudara. Oh jalan terus rupanya dia. Kreatif juga ya. Damai sejahtera walaupun mungkin saudara dia di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif sekalipun. Tapi dia tetap bisa membawa damai sejahtera, sukacita. Bahkan seperti Yesus. Waduh. Saya rasanya pengen buru-buru menyembah Tuhan. Karena kebaikannya yang luar biasa. Kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, kita semua binasa. Tapi karena dia mati dan bangkit, kita terima dia begitu rupa. Kita jadi orang-orang yang diselamatkan. Tapi tanggung jawab, kita harus menjadi berkat buat semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan.